Shalom, selamat pagi Bapak, Ibu, Saudara, dan anak-anak warga Gereja Kristen Jawa Mejasem. Puji syukur kita tetap diberikan kesehatan oleh Tuhan, dan kiranya sukacita dan damai sejahtera juga Tuhan anugerahkan untuk kita semua. Marilah pagi hari ini kita bersatu hati dari rumah kita bersama dengan keluarga kita untuk kita mengadakan kebaktian minggu pagi hari ini. Bapak, Ibu, Saudara, dan anak-anak yang dikasihi Tuhan Yesus, marilah kita awali kebaktian minggu hari ini dengan kita dasari bahwa Tuhan yang menciptakan langit dan bumi adalah sumber pertolongan kami. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan Tuhan Yesus Kristus ada pada saudara sekalian. Amin. Marilah kita berdoa. Allah yang Maha Kasih, puji syukur dan terima kasih atas kasih karunia yang Tuhan anugerahkan kepada kami semua. Kami umat-Mu ya Allah, anak-anak-Mu, jemaat-Mu di Gereja Kristen Jawa Mejasem, pagi hari ini bersatu hati di dalam rumah kami, bersama dengan keluarga, kami bersatu hati untuk memuliakan nama Tuhan dalam kebaktian minggu pagi hari ini. Ya Tuhan Allah yang Maha Kasih, hadirlah di tengah-tengah kami, dalam keluarga kami, dan setiap rahmat-Mu boleh kami rasakan dalam kebaktian minggu hari ini. Kami mengundang Tuhan hadir bersama dengan kami dan memberkati ibadah kami pagi hari ini. Terima kasih ya Allah, seutuhnya kebaktian minggu hari ini kami mohonkan berkat yang dari Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Yeah.
Kita berdoa untuk menerima firman Tuhan. Ya Tuhan yang Maha Kasih, saat ini kami akan duduk diam di hadapan Tuhan. Kami ingin membaca dan merenungkan sabda firman-Mu. Anugerahkan kuasa Roh Kudus untuk menolong kami dapat mengerti dengan baik akan firman-Mu dan mengerti dengan baik apa yang menjadi kehendak Tuhan melalui sabda firman-Mu. Berfirmanlah ya Tuhan, kami semua siap untuk mendengarkan. Dan hamba-Mu yang Tuhan pakai untuk melayankan sabda-Mu, Tuhan pun kiranya berkenan memberkati. Terima kasih ya Allah. Dalam nama Tuhan Yesus, kami sambut firman-Mu. Amin. Bapak, Ibu, dan Saudara, serta anak-anak yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan pada pagi hari ini terambil dalam Injil Yohanes pasal 14, ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-14. Yohanes pasal 14 ayat 1 sampai dengan 14 demikian. Janganlah gelisah hatimu, percayalah kepada Allah, percayalah juga kepadaku. Di rumah Bapa-Ku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian, tentu aku mengatakannya kepadamu. Sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Dan apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku, supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada. Dan kemana aku pergi, ke situ. Dan kemana aku pergi, kamu tahu jalan ke situ. Kata Thomas kepadanya, Tuhan, kami tidak tahu kemana Engkau pergi. Jadi bagaimana kami tahu jalan ke situ? Kata Yesus kepadanya, Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Sekiranya kamu mengenal aku, pasti kamu juga mengenal Bapa-Ku. Sekarang ini kamu mengenal Dia dan kamu telah melihat Dia. Kata Filipus kepadanya, Tuhan, tunjukkanlah Bapa itu kepada kami. Itu sudah cukup bagi kami. Kata Yesus kepadanya, telah sekian lama aku bersama-sama kamu, Filipus, namun engkau tidak mengenal aku. Barang siapa telah melihat aku, ia telah melihat Bapa. Bagaimana engkau berkata, tunjukkanlah Bapa itu kepada kami? Tidak percayakah engkau bahwa aku di dalam Bapa dan Bapa di dalam aku? Apa yang aku katakan kepadamu tidak aku katakan dari diriku sendiri, tetapi Bapa yang diam di dalam aku, Dialah yang melakukan pekerjaannya. Percayalah kepadaku bahwa aku di dalam Bapa dan Bapa di dalam aku. Atau setidak-tidaknya percayalah karena pekerjaan-pekerjaan itu sendiri. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa percaya kepadaku, ia akan melakukan juga pekerjaan-pekerjaan yang aku lakukan. Bahkan pekerjaan-pekerjaan yang lebih besar daripada itu. Sebab aku pergi kepada Bapa. Dan apa juga yang kamu minta dalam namaku, aku akan melakukannya, supaya Bapa dipermuliakan di dalam Anak.
Jika kamu meminta sesuatu kepadaku dalam namaku, aku akan melakukannya. Demikian Bapak, Ibu, dan Saudara, serta anak-anak yang sangat dikasihi Tuhan Yesus Kristus, sabda Tuhan dari Yohanes pasal 14, ayat 1 sampai dengan 14. Bapak, Ibu, dan Saudara yang sangat dikasihi Tuhan Yesus Kristus, mengawali renungan dalam ibadah minggu hari ini, ada satu pujian menarik demikian, Bapak, Ibu, dan Saudara serta anak-anak. Ku sadar tak semua dapat aku miliki di dalam hidup hatiku. Percaya rancanganmu bagiku adalah yang terbaik. Walau ku tak dapat melihat semua rencanamu, Tuhan, namun hatiku tetap memandang padamu. Tuntun langkahku, walau ku tak dapat berharap atas kenyataan hidupku, namun hatiku tetap memandang padamu. Kau ada untukku. Bapak, Ibu, dan Saudara, serta anak-anak yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kita tentu semua sangat tahu dan mengenal lagu Walau Ku Tak Dapat Melihat yang dilantunkan oleh Gracia Epifania, seorang gadis kecil yang terlahir dengan selaput mata yang tertutup selaput matanya sehingga dia tidak bisa melihat. Namun Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, Gracia hidup dengan penuh syukur dan dipenuhi dengan pujian. Pujian-pujian yang dinyanyikannya memberkati dirinya dan juga memberkati orang lain. Kita, Bapak, Ibu, dan Saudara seanak-anak, diingatkan melalui pujian ini bahwa Tuhan itu tetap berkarya melampaui segala keterbatasan dan kekurangan kita. Sebab itu, Bapak, Ibu, dan Saudara seanak-anak, kita perlu mengarahkan pandangan kita hanya kepada Tuhan yang Maha Kuasa dan Maha Besar, bukan kepada setiap masalah yang justru akan menyurutkan semangat hidup kita. Walau kita tidak bisa melihat, kita tidak bisa memahami semua rencana Tuhan yang saat ini terjadi, mari kita tetap memilih dan mempercayakan sepenuhnya hidup kita hanya kepada Tuhan. Itu kira-kira pesan lagu yang ingin disampaikan oleh Gracia Epifania. Karena kita tahu, Bapak, Ibu, dan Saudara, serta anak-anak, bahwa masa depan kita itu sangat terjamin ada di tangannya. Bahwa rancangannya adalah rancangan damai sejahtera dan penuh dengan harapan. Itulah beriman. Dan iman adalah mempercayakan hidup sepenuhnya kepada Tuhan. Iman adalah satu kekuatan untuk kita bisa menghadapi pergumulan hidup seperti saat sekarang ini. Tanpa iman, Bapak, Ibu, dan Saudara, serta anak-anak, maka kita akan mudah kalah, mudah menyerah dalam menjalani hidup sebagai anak Tuhan saat ini. Iman menjadi daya kekuatan bagi kita setiap umat beriman. Namun justru disinilah persoalannya, Bapak, Ibu, dan Saudara, anak-anak. Saat ini banyak orang mengaku beriman, percaya kepada Tuhan, namun ketika diperhadapkan dengan ancaman dan kemelut hidup yang berat, iman tidak mampu untuk menopang. Pertanyaannya, bagaimana kita memaknai
dan menghidupi iman percaya kita sekarang ini. Saudara yang sangat dikasihi Tuhan Yesus Kristus, Yesus berulang kali mengajarkan iman seperti itu kepada para murid. Meskipun dalam banyak peristiwa para murid lamban menerima pengajaran Yesus. Dan pengajaran Yesus itu seringkali disertai dengan mujizat atau tanda. Juga terjadi lewat dialog, seperti bacaan Injil hari ini. Pengajaran hari ini Yesus mengajarkan tentang rumah Bapa dalam Yohanes 14 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-14. Kesemuanya itu sangat jelas, Bapak, Ibu, dan Saudara, bahwa para murid diminta untuk sungguh-sungguh memiliki iman. Dalam dialog antara Yesus dengan para murid tentang rumah Bapa, Yesus meneguhkan hati para murid untuk tidak gelisah. Karena memang sebentar lagi mereka harus berpisah dengan Yesus. Satu hal yang mereka harus imani, para murid, bahwa dengan kepergian Yesus, justru disitulah Yesus ingin menyediakan tempat terbaik untuk para murid kelak. Ketika Yesus pergi, para murid diminta untuk tidak gelisah, mereka sudah tidak bersama lagi dengan guru mereka. Rumah Bapa menjadi jaminan masa depan yang pasti bagi para murid dan juga kepada kita. Namun di pihak lain, Bapak, Ibu, dan Saudara, bahwa kepergian Yesus juga memberi kesempatan kepada para murid dan juga kepada kita saat ini untuk tetap beriman dalam keadaan yang sebenarnya. Keadaan para murid saat itu dan keadaan kita saat ini di sini. Beriman dengan keadaan kita yang sebenarnya. Saudara yang sangat dikasihi Tuhan Yesus Kristus, Yesus memberitahukan kepada mereka tentang kepergiannya kepada Bapa. Karena itu para murid tahu kemana sebenarnya Yesus pergi. Tempat di mana Yesus berada, yaitu rumah Bapa, merupakan tujuan dari setiap umat beriman. Para murid dan juga kita saat ini, Bapak, Ibu, dan Saudara. Namun demikian, mereka tidak mengerti. Dan ini setidaknya terungkap dari ungkapan seorang Thomas di ayat yang kelima. Tuhan, kami tidak tahu kemana Engkau pergi, jadi bagaimana kami tahu jalan ke situ? Pertanyaan Thomas ini, Bapak, Ibu, dan Saudara, sebenarnya kemudian membuka kesempatan bagi Yesus untuk menyatakan jati dirinya sebagai jalan, kebenaran, dan hidup pada ayat yang ke-6. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, Yesus adalah jalan yang membawa setiap orang kepada Bapa. Yesus tidak hanya menunjukkan jalan tertentu yang harus dilewati sebagaimana yang dipahami oleh Thomas pada ayat yang kelima. Tetapi di sini bahwa Yesus adalah satu-satunya jalan menuju Bapa. Dan dalam kepastiannya sebagai sang jalan itulah, Yesus juga adalah kebenaran dan hidup. Jalan itu benar karena mengantar pada tujuan yang sejati, tujuan yang pasti. Yesus bisa dipercaya dan setiap umat kita, para murid, Bapak, Ibu, dan Saudara, dapat mempercayakan diri sepenuhnya kepadanya. Dan jalan itu adalah hidup, nah memang membawa setiap kita kepada kehidupan yang sesungguhnya. Dengan demikian, Bapak, Ibu, dan Saudara, serta anak-anak yang dikasihi Tuhan, setiap orang yang menghendaki kehidupan yang sejati, kehidupan yang kekal, tidak ada yang lain, maka kita harus menempuh dan melalui sang jalan itu. Mengenal sang jalan bukan hanya sekedar percaya saja, bukan hanya sekedar melalui mulut kita aku percaya kepada Yesus, tetapi mengenal sang jalan yang bisa kita lakukan adalah dengan sungguh-sungguh percaya, menerima, menjalani, dan mempercayakan diri sepenuhnya dan mengimani siapa Yesus dalam hidup kita. Jadi saudara yang dikasihi Tuhan, ketika seseorang beriman atau mempercayakan diri kepada Kristus, itu artinya ia sedang berada dalam jalan kebenaran itu.
jalan yang menuntun kepada kehidupan dan bukan menuntun pada kematian. Pertanyaannya, Bapak, Ibu, dan Saudara, serta anak-anak yang dikasihi Tuhan, apakah iman seperti itu yang sekarang ini kita pelihara? Ataukah iman yang hanya memanjakan keinginan kita, di mana ada keinginan yang kita mohonkan dan terpenuhi, barulah kita kemudian kita beriman? Apa yang menjadi bukti kita layak disebut sebagai umat beriman? Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, pernyataan Yesus, "Akulah jalan dan kebenaran dan hidup," sungguh-sungguh menguatkan kita bahwa arah dan tujuan hidup kita sebagai umat beriman sangat-sangat jelas. Karena itu seharusnya lah kita terus memegang teguh iman kita hanya kepada sang jalan itu, yaitu Yesus. Percaya kepada sang jalan dalam segala keadaan hidup kita, bahkan hidup yang saat ini kita jalani. Ketika menghadapi tantangan, penderitaan, penggodaan, iman akan menopang dan memberikan kekuatan. Tidak sebaliknya, ketika tantangan datang dalam hidup kita, justru melemahkan kita dan kita melepaskan iman kepada Yesus. Di sisi lain, Bapak, Ibu, dan Saudara serta anak-anak, pernyataan Yesus, "Akulah jalan dan kebenaran dan hidup," itu tidak berarti kita kemudian membuat hidup kita tertutup dan tidak mau terbuka kepada yang lain. Tuhan Yesus berkata di ayat yang ke-12 bagian A, Yohanes 14, "Sesungguhnya barang siapa percaya kepadaku, ia akan melakukan juga pekerjaan-pekerjaan yang aku lakukan." Setelah kita beriman kepada Yesus sang jalan, ada tugas yang harus kita lakukan, Bapak, Ibu, dan Saudara. Seperti yang Yesus amanatkan pada ayat 12 bagian A ini. Dalam hal ini kita umat percaya tidak hanya menerima keselamatan secara pasif. Keselamatan sudah kita terima, berhenti? Tidak. Namun mereka juga harus melakukan pekerjaan yang menunjuk pada pekerjaan karya keselamatan yang sudah Tuhan anugerahkan, kita bagikan kepada orang lain. Itu artinya iman harus ditunjukkan melalui kesetiaan kita melakukan pekerjaan-pekerjaan yang dilakukan oleh Yesus. Dengan kata lain, Bapak, Ibu, dan Saudara seanak-anak, kehidupan kita orang percaya di dunia ini adalah kesaksian akan iman kita kepada Yesus. Begitu pula saat di masa sulit seperti ini, karena pandemi COVID-19, kita tahu di sekitar kita ada begitu banyak sesama kita yang terdampak. Bagaimana kita hadir sebagai buah dari iman kita kepada Yesus untuk melakukan pekerjaan-pekerjaan yang dilakukan Yesus kepada kita dan kita bagikan kepada orang lain. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, dalam hal ini kita tentu ingin menjadi orang Kristen yang Kristeni, gitu ya. Kristeni harus menjalani hidup sebagai orang Kristen yang sejati. Bukan hanya sekedar berani berkata aku ini orang Kristen, tetapi perilaku dan tindakan hidupnya tidak meneladani Kristus. Di masa sulit seperti ini, Bapak, Ibu, dan Saudara, ketika ada begitu banyak orang suka menebar berita hoax, berita bohong, ada begitu banyak orang yang menimbun alat-alat kesehatan yang dibutuhkan seperti masker, ada begitu banyak orang yang memberi penilaian negatif kepada orang-orang yang terpapar. Ada begitu banyak orang yang tidak menghargai tenaga medis, tidak peduli kepada sesama yang berkekurangan. Apa yang mau kita lakukan? Jalan yang mau kita pilih, kita tetap bertahan dalam kasih dan kebenaran. Kita akan melakukan itu untuk sesama kita, berangkat dari keluarga kita, melakukan pekerjaan-pekerjaan yang Yesus lakukan kepada setiap umatnya. Ketika hidup kita menjadi berkat bagi orang lain, Bapak, Ibu, dan Saudara, maka di situ pun kita melakukan pekerjaan yang Yesus lakukan.
memberitakan perbuatan-perbuatan besar yang Allah lakukan. Seperti firman-Nya dalam pertama Petrus pasal 2 ayat yang ke-9. Tetapi kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri, supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia yang telah memanggil keluar dari kegelapan kepada terang-Nya yang ajaib. Bapak, Ibu, dan Saudara yang sangat dikasihi Tuhan, bagaimana kehidupan kita sebagai seorang Kristen yang kita jalani selama ini sampai dengan hari ini? Apakah iman kepada Yesus sungguh-sungguh bermakna dalam hidup kita? Dan apakah kepercayaan kita kepada Yesus sudah mewujud nyata dalam karya dan kesaksian kita bagi Tuhan? Tuhan memberkati kita. Amin. Kita berdoa. Tuhan Allah yang Maha Kasih, kami bersyukur atas setiap kebaikan Tuhan dalam hidup kami. Bapa, pengajaran Tuhan begitu indah kami terima pagi ini dalam Yohanes 14 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-14. Tuhan meminta kepada kami untuk kami tidak gelisah dalam hidup kami. Kami tetap memiliki iman kepada Tuhan Yesus sebagai juru selamat kami. Iman yang sungguh-sungguh memberikan kami kekuatan dan menopang hidup kami untuk menjalani hidup.
Di hidup saat ini ya Allah, ajar kami untuk melakukan iman kami, yaitu melakukan karya yang sudah Tuhan lakukan dalam hidup kami untuk kami bagikan kepada orang lain. Saat ini Allah, kami berdoa untuk jemaat-Mu, umat-Mu di Gereja Kristen Jawa Mejasem. Dari anak-anak kami yang masih kecil, sampai dengan para orang tua kami yang sudah sepuh. Terima kasih atas seluruh pemeliharaan Tuhan dalam hidup kami. Terima kasih atas setiap berkat-Mu yang hadir dan menyapa kami dalam kehidupan keluarga kami masing-masing. Kami berdoa untuk saudara-saudara kami yang sakit, kiranya Tuhan sembuhkan, Tuhan pulihkan kesehatannya seperti sedia kala. Yang terbeban berat oleh karena pergumulan hidup saat ini yang dihadapi, Tuhan yang akan memberikan kekuatan dan kelegaan. Kami bersyukur ya Bapa atas seluruh pemeliharaan Tuhan dalam hidup kami. Dan kami berdoa pula untuk saudara-saudara kami yang di minggu ini boleh merayakan hari ulang tahun. Tuhan yang memelihara dan memberkati setiap kehidupannya. Tuhan tambahkan setiap berkat-Mu. Tuhan tambahkan sukacita dan kesehatan dalam kehidupannya. Bersyukur ya Allah, biarlah kasih setia Tuhan boleh terus hadir dan nyata atas kehidupan kami. Nyata bagi kami ketika kami harus menjalani hidup di hari-hari ini, ketika kami harus menjalani di tengah masa sulit karena pandemi COVID-19. Tuhan tetap menganugerahkan kami sukacita, damai sejahtera dan kesehatan untuk menjalani hidup kami di saat seperti ini. Allah yang terus memelihara kami. Bapa di surga, kami berdoa untuk bangsa kami, berangkat dari daerah kami, dan juga seluruh bangsa di dunia ini yang saat ini terpapar COVID-19. Allah yang Maha Kasih, izinkan kami boleh melihat bahwa semua ini terjadi dan kami harus menjalaninya. Untuk itu Tuhan, pulihkanlah bangsa kami, pulihkanlah bangsa-bangsa di seluruh dunia dari pandemi COVID-19. Kami merindukan ya Allah, bangsa kami bersama seluruh bangsa yang lain boleh kembali pulih, pandemi COVID-19 boleh segera berlalu, dan kami boleh kembali melanjutkan hidup kami seperti sedia kala. Namun demikian ketika kami harus menjalani hidup di saat seperti ini, anugerahkan kami hati yang dipenuhi sukacita dan damai sejahtera. Bapa, kami juga berdoa untuk para pemimpin kami, pemerintah kami yang berupaya mengatasi pandemi COVID-19. Tuhan yang anugerahkan hikmat, kekuatan, dan kesehatan untuk boleh berupaya mengatasi wabah ini dengan dampak yang terjadi. Dampak sosial, bagaimana kehidupan sosial terjadi saat ini. Dampak ekonomi, ada begitu banyak warga bangsa kami Tuhan terdampak secara ekonomi. Juga dampak keamanan. Akhir-akhir ini keamanan negara kami tidak seperti dulu Tuhan. Untuk itu ya Allah, pakailah pemimpin kami, pemerintah kami untuk hadir dengan hikmat-Mu mengatasi wabah COVID-19 ini. Untuk saudara-saudara kami Tuhan yang saat ini terdampak secara ekonomi, Allah yang Maha Kasih, kami percaya Tuhan yang memelihara dan memberkati, dan biarlah kehidupan saudara-saudara kami yang terdampak secara ekonomi, Tuhan yang mencukupi setiap kebutuhan hidupnya dan memberkati setiap hari. Demikian pula ya Bapa, tidak lupa kami juga berdoa untuk orang-orang dengan COVID-19 yang saat ini masih dalam ruang-ruang perawatan. Tuhan yang menganugerahkan kesembuhan dan pemulihan kesehatan seperti sedia kala.
Kerinduan kami semua ya Bapa, bahwa wabah ini tidak meluas, tidak jatuh korban yang lebih banyak, dan pandemi ini segera berlalu. Untuk tenaga medis yang berjuang setiap hari menangani wabah ini, Tuhan pun tetap memberkati, menganugerahkan kekuatan dan kesehatan. Cukupi kebutuhan APD yang mereka butuhkan ya Allah. Dengan kebutuhan APD yang baik, mereka dapat bekerja, membantu sesamanya yang sedang sakit. Terima kasih Bapa, sungguh kami menyerahkan bangsa kami dan seluruh bangsa di dunia dalam seluruh pemulihannya hanya dalam tangan kuasa Tuhan. Bapa yang Maha Kasih, tidak lupa kami juga berdoa untuk gereja kami, Gereja Kristen Jawa Mejasem, yang sementara waktu belum dapat bersama-sama dalam persekutuan jemaat untuk mengadakan kegiatan. Namun kami yakin ya Allah, bahwa sabda-Mu tetap terpancar melalui kehidupan keluarga kami masing-masing. Sabda-Mu tetap hidup, memberi hidup dan memberkati sesama kami yang lain melalui kehidupan keluarga kami. Bapa, kami pun memohon berkat-Mu untuk izin pendirian tempat ibadah. Kami yakin dan percaya di waktu yang tepat, Tuhan yang akan memberikan kepada kami di waktu yang akan datang. Terima kasih ya Allah, kami sungguh bersyukur ya Tuhan atas anugerah-Mu, dan kami menyerahkan sepenuhnya doa kami hanya dalam tangan kasih-Mu. Terima kasih ya Bapa, dan hanya di dalam nama Tuhan Yesus yang telah mengajarkan kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah pada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau-lah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, marilah saat ini bersama-sama dengan umat Tuhan di segala tempat dan segala waktu, kita akan mengikrarkan pengakuan iman rasuli demikian. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Kupercaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal.
mari kita membawa persembahan kita kepada Tuhan di dalam doa. Puji syukur dan terima kasih ya Bapa atas waktu dan kesempatan yang Tuhan berikan. Saat ini kami telah menghaturkan persembahan syukur bagi Tuhan. Bersyukur atas melimpahnya berkat-Mu atas keluarga kami, dan kami hari ini dapat mempersembahkannya bagi Tuhan. Pakailah persembahan kami ya Bapa untuk karya pelayanan yang tertuju bagi hormat kemuliaan nama Tuhan. Bapa di surga, saat ini kami akan segera mengakhiri ibadah kami. Biarlah Tuhan dengan rahmat-Mu, Engkau menolong dan memampukan kami untuk kami melanjutkan setiap karya-Mu melalui kehidupan kami dan kehidupan keluarga kami. Terima kasih ya Allah, ampunilah dosa dan pelanggaran kami. Hanya dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kita akan mengakhiri ibadah kita hari ini. Dan biarlah Tuhan sendiri yang akan menolong kita dengan setiap berkat-Nya, menolong kita melakukan karya bagi kemuliaan Tuhan. Mari kita menerima berkat yang dari Tuhan. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus menyertai saudara sekalian. Amin. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.